Yuhuu, berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abaya. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Film ini dirilis pada tahun 2024 baru-baru ini dan memiliki skor 6,9 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Guy Ritchie ini menceritakan tentang pasukan rahasia bentukan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada masa Perang Dunia Kedua yang ditugaskan untuk menenggelamkan kapal pemasok perlengkapan kapal selam tempur U-boat milik Nazi Jerman. Film keren ini dibintangi oleh Henry Cavill, Eiza Gonzalez, Alan Ritchson, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Pada tahun 1942 di Samudra Atlantik, Angkatan Laut Nazi Jerman yang menguasai perairan tersebut menghampiri sebuah kapal kecil yang dinaiki oleh dua orang pria. Kedua pria itu bernama Phillips dan Lassen. Mereka kemudian memeriksa dan menggeledah kedua kapal pria tersebut. Phillips mengatakan kepada kapten tentara Nazi itu bahwa mereka hanya sedang berlibur. Si kapten nampak kesal karena tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Ditambah lagi dia ditertawai oleh Lassen dan Phillips. Sang kapten yang semakin kesal kemudian menyuruh bawahannya untuk menyiramkan bensin di kapal tersebut. Dia akan membakar kapal Phillips dan Lassen. Di waktu yang bersamaan, para prajurit Nazi yang sedang memeriksa kapal itu nampak curiga dengan dinding kayu yang ada di dalam kapal. Mereka kemudian mendobrak dinding tersebut sampai terbuka. Ternyata di dalamnya sudah ada seorang pria dan langsung menembaki dua prajurit Nazi tersebut. Phillips segera mengeluarkan senapannya, kemudian menembaki para prajurit Nazi yang lainnya hingga tewas. Swim to shore or take the chances, or they immerse themselves in water. In spite of all the odds. Setelah itu, Lassen menunjukkan mayat kapten tentara Nazi itu ke kapal induk mereka. Di waktu yang bersamaan, seorang pria lain yang bernama Freddy muncul, lalu naik ke atas kapal. Tentara Nazi itu pun marah. Mereka kemudian menembaki Phillips dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, kapal induk itu meledak. Ternyata Freddy sebelumnya telah memasang peledak di kapal tersebut. Sure it's working, Lassen. There. Waktu kembali ke 25 hari sebelumnya, sebuah tayangan menampilkan jika Hitler dan pasukan Nazi Jermannya hampir berhasil menguasai seluruh Eropa, termasuk Polandia, Belgia, dan Prancis. Satu-satunya wilayah yang belum ditaklukkan Nazi Jerman yaitu Inggris. Namun Inggris tidak akan mampu melawan Nazi Jerman tanpa bantuan Amerika. Amerika sebenarnya bersedia membantu, namun Amerika tidak bisa melewati Samudra Atlantik menuju Inggris karena perairan tersebut dijaga oleh kapal selam perang Nazi Jerman bernama U-boat yang dapat menenggelamkan apapun yang melewati perairan tersebut. Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill kemudian memerintahkan bawahannya yaitu Brigadir Gabbins yang biasa dipanggil M dan Letnan Komandan Ian Fleming untuk memutus segala peralatan dan perlengkapan yang memasok kapal selam U-boat Nazi Jerman. Watson menyuruh M dan Ian Fleming mencari orang yang bersedia menenggelamkan kapal Duquesa dan dua kapal tunda di Fernando Po, Afrika Barat. Karena kapal-kapal itu merupakan kapal yang digunakan untuk perbaikan dan mengisi segala persenjataan kapal selam U-boat Nazi Jerman. Jika kapal-kapal itu ditenggelamkan, otomatis kapal selam U-boat Nazi Jerman tidak bisa beroperasi, sehingga pihak Amerika bisa melewati Samudra Atlantik menuju Inggris. Operasi ini ilegal. Jika mereka ditangkap pasukan Inggris, mereka akan dipenjara. Namun jika mereka ditangkap pasukan Nazi Jerman, mereka akan disiksa dan dibunuh. Berpindah ke markas operasi spesial SOE di London, Brigadir M bersama Letnan Fleming dan dua orang agen yaitu Stewart dan Heron sedang mendiskusikan siapa yang cocok melakukan misi tersebut. Brigadir M kemudian menyuruh Phillips masuk ke ruangan tersebut. Dia lalu menjelaskan kepada Phillips mengenai misi rahasia yang akan mereka lakukan. Phillips diberi tugas rahasia dengan nama Operasi Postmaster.
Phillips ditugaskan untuk menenggelamkan kapal bernama Duquesa dan 2 kapal tunda, yaitu kapal-kapal yang membawa bahan bakar, torpedo, serta peralatan lain yang diperlukan kapal U-boat Nazi Jerman untuk beroperasi di Samudra Atlantik. Phillips harus pergi ke Fernando Po, sebuah pulau kecil di Afrika Barat, tempat kapal Duquesa berlabuh. Brigadir M kemudian memperkenalkan agen Heron. Heron akan menyamar di pulau itu sebagai seorang pengusaha bar kasino serta ekspor ilegal, sementara Stewart akan berperan sebagai pedagang emas dari New York, di mana Stewart akan mengurus Heinrich Lur, yaitu kapten Nazi Jerman yang bertugas di sana. Stewart sangat bersemangat membasmi Nazi Jerman karena dia seorang Yahudi Jerman. Waktu mereka 44 hari sebelum kapal Duquesa dipindahkan. Phillips setuju menjalankan misi dengan syarat dia harus pergi bersama timnya yang terdiri dari Henry Hayes, pemuda Irlandia cerdas yang merupakan pelaut hebat, Freddy, si manusia katak yang jago berenang dan ahli peledak, Anders Lassen, si ahli petarung yang jago menembakkan anak panah, dan yang terakhir Kapten Apple, si perencana ulung yang ide-idenya sangat diperlukan dalam misi tersebut. Namun Fleming berkata bahwa Apple sedang ditahan oleh Nazi Jerman di La Palma. Berhubung La Palma searah menuju Fernando Po di Afrika Barat, Phillips pun akan menyelamatkan Apple terlebih dahulu. Very sorry to hear that. If I'm to do this, I'll need my own team. Henry Hayes, a smart young Irishman. Freddy the Buzz Frogman. Anders Lassen. Grew up wrestling bears and hunting elk on his family estate. And finally, most importantly, Jeffrey Appleton. Kembali ke masa sekarang, Phillips kemudian menjelaskan misi rahasia Postmaster kepada rekan-rekannya. Misi ini tidak resmi dan tidak berizin. Jika mereka ketahuan, hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi. Mereka ditangkap oleh Inggris atau disiksa oleh Nazi Jerman sampai tewas. Phillips juga mengatakan rencananya yang harus menyelamatkan Apple di La Palma. Mereka juga butuh informasi dari agen Stewart dan Heron yang bertugas memastikan apakah kapal-kapal yang akan mereka tenggelamkan berisi persenjataan sehingga kapal itu layak ditenggelamkan. Di sisi lain, agen Stewart dan Heron sedang berada di kereta menuju Fernando Po, Afrika Barat. Di sana mereka memperhatikan para tentara Nazi yang sedang mengobrol sambil minum-minum. Salah seorang dari mereka lalu menurunkan koper yang berisikan informasi mengenai kapal Duquesa. Tanpa pikir panjang, Stewart langsung melangkahkan kakinya mendekat ke arah para tentara Nazi itu. Salah satu dari tentara Nazi itu pun menggodanya. Kesempatan itu pun dipakai Stewart untuk mengambil koper tentara Nazi itu secara diam-diam. Kapten tentara Nazi yang sedang duduk lalu menegur anak buahnya itu. Tiba-tiba sang kapten menghentikan Stewart dan mengatakan sebuah kriminalitas baru saja terjadi. Ternyata yang dimaksud oleh sang kapten tersebut adalah pria tidak boleh membiarkan perempuan membawa koper berat seorang diri. Sang kapten lalu menawarkan diri untuk membawa koper Stewart. Stewart pun menolak dengan halus karena takut ketahuan. Namun si kapten itu terus memaksa sampai akhirnya Heron turun tangan, kemudian membawa koper Stewart tersebut. Meine Herren, ein Verbrechen ist geschehen. Einer Dame ist es nicht gestattet. Allow me, Miss Stewart. Allow me. Mereka kemudian masuk ke salah satu bilik kereta. Heron menyiapkan alat komunikasi, sedangkan Stewart membobol koper tersebut. Stewart lalu membacakan kertas-kertas berisi informasi mengenai persenjataan yang dimiliki Duquesa. Sementara Heron melaporkan informasi tersebut kepada markas untuk diteruskan kepada Phillips dan yang lainnya. Terdapat 400 torpedo, 5.000 ton solar, dan 10.000 filter karbon dioksida. Setelah selesai, mereka segera keluar. Heron kemudian pura-pura tersandung untuk mengembalikan koper itu. Sir, contact. 400 B-grade torpedoes check, 5,000 tons of diesel check, 10,000 carbon dioxide filters check. Let's pack it up. Berpindah ke tempat kerja Perdana Menteri Inggris, Laksamana Pound beserta petinggi kerajaan Inggris lainnya datang menemui Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Mereka sepakat untuk menyerah kepada Nazi Jerman. Namun Perdana Menteri tidak setuju karena dia sudah tahu bagaimana watak Hitler yang sangat kejam dan tidak bisa dipercaya. Setelah para petinggi Inggris itu pergi, Perdana Menteri ditemui oleh Brigadir M dan Fleming. Brigadir M menjelaskan jika rencana mereka berjalan lancar. Namun jika misi mereka ketahuan, parlemen akan melengsarkan Perdana Menteri. Perdana Menteri pun sudah siap akan konsekuensi itu.
Di sisi lain, Phillips dan rekan-rekannya sudah sampai di La Palma, tempat April disandra. Mereka kemudian memanjat tebing untuk menyusup ke dalam markas Nazi Jerman yang ada di sana. Setelah itu, Phillips, Henry, dan Freddy mengintai markas Nazi Jerman menggunakan teropong. Dua orang prajurit Nazi yang memergoki mereka tiba-tiba tumbang terkena anak panah. Ternyata Lassen lah yang memanah mereka. Lassen kemudian tanpa ragu memanah para penjaga di menara beserta prajurit yang ada di dekat pagar. The torture extraction center. Take the towers first and move on to the radio room. Jawa. Freddy lalu memotong kawat. Mereka masuk dan berpencar untuk menghabisi para tentara Nazi itu. Phillips dan Henry masuk ke sebuah mes dan menembaki prajurit Nazi yang ada di sana. Sementara Lassen menembaki prajurit Nazi yang ada di luar ruangan. Para tentara Nazi tidak sadar sedang diserang karena bisingnya suara mobil yang sedang mereka hidupkan. Seorang prajurit yang ada di sebuah ruang pengarahan terkejut melihat kehadiran Freddy. Dia hendak memberitahu yang lain, namun dia disuruh diam oleh sang instruktur. Lassen kemudian memasukkan granat ke ruangan para kapten Nazi. Itu membuat orang-orang di ruang pengarahan panik. Freddy kemudian menembak secara membabi buta menggunakan senapan mesin dari tengah lapangan. Di sisi lain, Lassen menembaki dan menghajar setiap prajurit Nazi yang dia temui, hingga dia memasuki sebuah ruangan di mana April disandra. Setelah itu, Phillips dan yang lainnya datang ke ruangan tersebut. Mereka pun berhasil menyelamatkan April. Mereka lalu meninggalkan La Palma dan meledakkan markas Nazi itu. Berpindah ke tempat lain, Stewart dan Heron sudah sampai di Fernando Po. Mereka kemudian melihat kapal Duquesa dan dua kapal tunda yang menjaganya. Mereka terkejut melihat jumlah tentara Nazi yang semakin banyak menjaga pelabuhan tersebut. Di tengah perjalanan, mereka melihat Heinrich Lur yang merupakan kapten Nazi yang sekaligus target Stewart. Heron lalu mengajak Stewart menemui Heinrich. Heinrich yang mendengar suara wanita langsung berbalik. Heron kemudian memperkenalkan Stewart kepada Heinrich yang merupakan seorang pedagang emas. Stewart berpura-pura akan membeli banyak emas dari Heinrich. Heinrich pun bersedia mencarikan emas sesuai permintaan Stewart. Sebelum pergi, Stewart memberikan teka-teki kepada Heinrich dan itu berhasil membuat Heinrich penasaran dengannya. Since there's not yet been any breach of contract. Miss Stewart is the contact I said I'd arrange. Well, I hope I don't disappoint. Verwandelt sich in Gold. And have lots of fun whilst doing so. I will talk to my people and then we rendezvous. When both looked on in pleasure. Vielleicht ein bisschen zu schlau. Di dalam kapal, Phillips dan yang lainnya mendiskusikan arah mana yang harus mereka lewati menuju Fernando Po. April, si ahli perencana, menyarankan melewati jalur yang lebih panjang karena prioritas mereka adalah tetap aman dan mereka akan sampai ke Fernando Po dalam 15 hari ke depan. Kembali ke pelabuhan Fernando Po, Stewart sedikit takut melihat banyaknya para tentara Nazi yang menjaga pelabuhan. Untuk mengatasi hal itu, Heron berencana membuat pesta. Para tentara Nazi itu sangat menyukai pestanya, sehingga Phillips dan yang lainnya dapat menenggelamkan kapal Duquesa tanpa gangguan. Setelah itu, mereka beranjak menuju bar kasino milik Heron. Di sana, nampak seorang prajurit yang sedang mengamuk karena tidak diberikan minuman kesukaannya. Heron pun berusaha menenangkan prajurit itu. Dari prajurit tersebut, Heron mendapatkan informasi jika Duquesa akan meninggalkan pelabuhan 3 hari lebih awal dari perkiraan. Di sisi lain, Stewart sedang duduk sambil merokok. Tiba-tiba Heinrich datang dan menjawab teka-teki yang disebutkan Stewart sebelumnya. Stewart pun memuji jawaban Heinrich. It's neither cat nor dog, human brother. You play well. Mereka kemudian mengobrol bersama hingga Heinrich membahas mengenai orang-orang Yahudi.
Di ujung pembicaraan, Stewart tiba-tiba saja mengatakan bahwa dia adalah orang Yahudi. Henrik seketika terkejut. Stewart tiba-tiba tertawa dan berkata jika ucapannya itu hanyalah lelucon. Henrik pun ikut tertawa. How do you find dealing with the Jew? Not only do I respect and admire the Jew. Kidding. Setelah itu, Stewart dan Heron segera mengabarkan markas mengenai kapal Duquesa yang akan meninggalkan pelabuhan 3 hari lebih awal dan tentara Nazi yang lebih banyak dari perkiraan. Phillips dan yang lainnya nampak memutar otak ketika mendapatkan pesan tersebut. Mereka pun mengambil resiko dengan melewati jalur yang sama dengan yang dilewati kapal selam U-boat Nazi dan kapal Inggris agar sampai lebih cepat. Tidak terasa, jarak mereka ke Fernando Po tinggal 2 hari lagi. Phillips kemudian melihat kapal perusak Inggris di kejauhan. Setelah kedua kapal itu berpapasan, Komandan Angkatan Laut Inggris menyuruh Phillips dan yang lainnya naik ke atas kapal untuk diamankan. Tiba-tiba, salah satu awak kapal Inggris mendapatkan sinyal dari U-boat Nazi Jerman. Kapal induk Inggris itu pun langsung bersiap dalam posisi tempur. Kapal Phillips segera menjauh untuk menghindari serangan dari U-boat Nazi Jerman. U-boat, bearing 273. You know what's good for you? Smell that! Berpindah ke tempat lain, Heron mengajak Stewart menemui Pangeran Fernando Po yang bernama Billy. Billy bersedia membantu mereka menyabotase kapal Duquesa Nazi karena dia juga tidak menyukai Nazi yang bersikap kurang ajar. Billy akan meminjamkan 1 kapal dan juga beberapa anak buahnya untuk membantu. Stewart dan Heron pun segera memberitahukan info itu kepada Phillips. 20 km di luar Fernando Po, kapal Billy menghampiri kapal Phillips. Eiffel kemudian memberitahukan Billy soal rencana mereka yang ingin menenggelamkan kapal Duquesa dan 2 kapal tunda Nazi. Namun mereka kekurangan orang karena jumlah tentara Nazi di pelabuhan sekarang sudah bertambah banyak. Billy pun menunjukkan awak kapal beserta persenjataannya yang akan digunakan untuk membantu rencana tersebut. Masalah lain adalah Duquesa berjarak 200 kaki dari sisi pelabuhan dan selalu berada dalam sorotan lampu. Phillips pun menugaskan Heron mengatasi masalah lampu. Begitu lampu mati, mereka akan menenggelamkan Duquesa menggunakan bom. Dan saat itu terjadi, mereka sudah ke arah pulang, sehingga tidak akan tertangkap pasukan Nazi Jerman. Setelah itu, Heron pun melakukan tugasnya. Dia meletakkan bom di pusat kelistrikan Fernando Po. Namun saat dia meletakkan bom itu, 3 tentara Nazi muncul memergokinya. Saat tentara Nazi itu bertanya apa yang Heron lakukan, Heron langsung menembak dan menusuk mereka. Buenas tardes, compañeros! Wir haben eine Ratte im Bett. Di waktu yang bersamaan, Stewart mengunjungi Heinrich. Dia memakai kostum pesta dan membawakan 1 kostum untuk Heinrich pakai. Heinrich menolak ajakan Stewart untuk ikut ke pesta kostum dan malah mengajak Stewart untuk membuat pesta sendiri. Namun dengan cerdik, Stewart berhasil meyakinkan pria itu. Pada malam harinya, pesta pun dimulai. Dari kejauhan, Phillips dan yang lainnya memantau pelabuhan dan akan bergerak setelah lampu padam. Di dalam pesta, Stewart bertemu dengan pemilik Duquesa yang meminjamkan kapalnya tersebut kepada Nazi. Dari orang itu, Stewart mengetahui jika lambung kapal Duquesa telah dimodifikasi agar tidak dapat ditenggelamkan. Stewart yang mendengar itu terkejut dan izin untuk pergi sebentar. Stewart langsung melaporkan info itu kepada Heron karena dalam 30 menit, Phillips dan yang lainnya akan memulai misi penenggelaman. Heron pun segera pergi untuk mengabari Phillips. Di waktu yang bersamaan, bom yang sebelumnya Heron pasang meledak dan memadamkan listrik. Gus, wait. Heron kemudian memberikan kode menggunakan cahaya senter untuk mengabarkan Phillips dan yang lainnya bahwa misi tidak bisa dilanjutkan. Dia juga menghubungi markas dan melaporkan semuanya. Tiba-tiba, Laksamana pun menciduk mereka karena sersan yang bekerja untuk mereka berkhianat. Laksamana pun menyuruh Phillips menghentikan misi tersebut. Namun Phillips tidak mau menuruti perintah Laksamana lalu menutup telepon. Sang Laksamana pun berniat melaporkan misi tersebut ke parlemen agar semua yang terlibat mendapatkan hukuman. Setelah sersan pengkhianat itu Brigadir M usir, dia menelpon Perdana Menteri Inggris.
Brigadir M memberitahu jika misi mereka telah ketahuan. Perdana Menteri tidak takut dengan konsekuensi yang akan dia terima dan menyuruh untuk tetap melanjutkan misi. Phillips dan yang lainnya lalu berdiskusi dan memutar otak agar misi tetap bisa dilanjutkan. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mencuri kapal Duquesa, bukan meledakkannya. Phillips kemudian menemui Billy. Dia mengatakan rencana baru mereka yang akan mencuri kapal Duquesa. Billy tetap bersedia membantu apapun rencananya, asalkan para tentara Nazi itu bisa dihabisi. Misi pun dimulai. Phillips dan Henry menyisir sepanjang pelabuhan untuk menghabisi tentara Nazi yang masih berjaga. Freddy memasang bom di kapal S-boat Nazi Jerman dan juga di tempat penyimpanan bahan bakar. Lassen juga memasang bom di jangkar untuk meledakkannya. Sementara April beserta anak buah Billy yang lainnya menghabisi kru yang berada di dalam kapal Duquesa. Please. Honda. Kembali ke dalam pesta, Stewart melakukan pertunjukan nyanyian dan tarian untuk tetap membuat Heinrich berada di sana. Dia kemudian tidak sengaja mengucapkan bahasa Yiddi saat bernyanyi yang membuat Heinrich sadar bahwa Stewart adalah orang Yahudi. Dari luar, Phillips dan yang lainnya mengunci para prajurit Angkatan Laut Nazi Jerman yang sedang berpesta. Phillips lalu menyuruh Freddy memasang bom di meriam milik Nazi Jerman. Mereka kemudian berjalan menuju kapal Duquesa sembari menembaki prajurit yang ada di sana. Di sisi lain, Lassen, April beserta anak buah Billy yang lainnya melumpuhkan para awak yang berada di kapal Duquesa. Phillips kemudian menemukan satu tentara Nazi yang tersisa. Dengan kemurahan hatinya, Phillips membiarkan tentara Nazi itu melarikan diri. Di kapal Duquesa, April menyuruh anak buah Billy untuk menyambungkan tali dari kapal Duquesa ke kapal tunda mereka. Sementara dia dan Lassen akan pergi ke anjungan kapal. Mereka kemudian mengirim kode menggunakan lampu senter, menandakan sudah berada di posisi masing-masing. Freddy dan Henry mengoperasikan kapal tunda pertama. April dan Lassen juga sudah mengamankan kapal Duquesa. Sedangkan Phillips dan Billy juga sudah berada di kapal tunda yang kedua. Beberapa saat kemudian, bom meledakkan jangkar kapal Duquesa. Anak buah Billy itu pun segera menarik kapal besar tersebut. Phillips kemudian menyuruh Heron segera pergi menjemput Stewart. Sementara itu, Stewart dibawa oleh Heinrich ke sebuah ruangan di mana dia akan dilecehkan dan disiksa karena ketahuan bukan seorang Jerman melainkan Yahudi. Di waktu yang bersamaan, tangki bahan bakar mereka pun meledak. Heinrich pun menyuruh anak buahnya mengikat Stewart. Ledakan itu membuat para prajurit Nazi sadar jika mereka sedang diserang. Mereka pun segera ke posisi masing-masing untuk melakukan serangan balasan. Perlahan namun pasti, kapal Duquesa itu berhasil mereka tarik. Ketika sedang asik war, bahu Henry tidak sengaja tertembak. Freddy pun langsung datang membantu. Untung saja mereka sudah berada di luar jangkauan tembakan, sehingga pihak Nazi Jerman menghentikan serangan dan akan menaiki kapal S-boat mereka untuk melakukan pengejaran. Di sisi lain, Heron menembaki tentara Nazi Jerman untuk mengambil alih kapal patroli. Dia kemudian melihat Stewart yang sedang dibawa menuju tempat Heinrich. Sementara itu di tempat Heinrich, dia menembak pemilik kapal Duquesa dan salah satu bawahannya karena terlalu banyak mengoceh.
Saat Heinrich menyuruh bawahannya menggunakan kapal S-boat mereka untuk melakukan pengejaran, kapal S-boat mereka itu pun tiba-tiba meledak karena Freddy telah memasang peledak di kapal S-boat mereka sebelumnya. Also schicken Sie die U-Boote los, ich will mit Schiff zurück. Heinrich lalu menemui Stewart yang baru sampai. Dia sangat marah dan mengancam akan menyiksa Stewart. Stewart dengan tenang mengiyakan, kemudian mengeluarkan pistol dari balik pahanya lalu menembak kepala Heinrich. Heron dengan sigap muncul dan menembaki penjaga di sekitar Stewart. You really are the fix. I possess your head. Yeah. Di sisi lain, Phillips masih menunggu Heron dan Stewart. Namun Billy memintanya untuk segera berangkat karena mereka dapat kehilangan kontak dengan yang lain. Sebuah kapal patroli kemudian mendekat ke arah mereka dan ternyata itu adalah Stewart dan Heron. Setelah posisi aman, April menghubungi kapal angkatan laut Inggris. April melaporkan bahwa mereka menemukan sesuatu yang menarik dan hendak melakukan serah terima di laut. Keesokan harinya, kapal Phillips dan yang lainnya membawa kapal Duquesa mendekat ke kapal angkatan laut Inggris. Saat menyerahkan kapal itu, Phillips dan rekan-rekannya justru ditahan karena tidak menuruti perintah dan akan diadili di Inggris. Sementara Billy dan anak buahnya disuruh kembali ke Fernando Po. Phillips kemudian mengucapkan terima kasih kepada Billy. 4 minggu pun berlalu. Phillips dan rekan-rekannya ditahan di penjara militer Aldershot. Mereka semua lalu dikumpulkan dalam satu ruangan. Perdana Menteri Inggris kemudian mengunjungi mereka. Dia mengucapkan terima kasih dan sangat bangga dengan keberanian Phillips dan yang lainnya. Karena berkat mereka, prajurit Amerika berhasil mendarat di tanah Inggris untuk membantu melawan pasukan Nazi Jerman dalam membebaskan Eropa. Mereka kemudian dibebaskan dan dijamu dengan makanan enak. Perdana Menteri lalu berkata, "Mulai sekarang kalian bekerja untukku." Di akhir film, kita diperlihatkan foto asli Mayor Phillips yang dianugerahi medali Orde Layanan Terhormat karena memimpin operasi Postmaster dan ditunjuk sebagai anggota Kekaisaran Britania Raya. Phillips juga diyakini sebagai tokoh kunci yang menjadi dasar Ian Fleming dalam menciptakan karakter James Bond. Setelah operasi Postmaster, Kapten April kembali memimpin banyak misi dan juga dianugerahi Orde Layanan Terhormat. Kapten Henry atau Graham Hayes dianugerahi Military Cross atas perannya dalam operasi Postmaster. Pada misi berikutnya, dia ditangkap, ditahan, dan diinterogasi selama setahun oleh Gestapo. Namun dia tidak pernah buka mulut. Kapten Anders Lassen juga dianugerahi Military Cross atas perannya dalam operasi Postmaster dan diangkat menjadi kapten. Dia kemudian menjadi anggota SOE dan SAS Inggris yang paling banyak mendapatkan penghargaan saat dianugerahi Salib Victoria, medali keberanian militer tertinggi di Britania Raya. Untuk Marjorie Stewart, dia terus mengabdi sebagai agen untuk SOE selama perang. Setelah itu, dia membintangi film seperti The Master Plan dan The Weak and the Wicked. Tidak lama setelah operasi Postmaster selesai, dia menikah dengan Mayor Phillips. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film The Ministry of Ungentlemanly Warfare ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.